Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah, semoga ibadah puasa Ramadan yang kita tunaikan ini mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa dan kelak kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berbuka puasa adalah amalan yang tentu akan menghadirkan kebaikan untuk orang yang berpuasa. Akan tetapi saat berbuka harus ada ilmunya. Saat berbuka harus ada hikmah yang bisa kita dapatkan di dalamnya. Sehingga perlu kita belajar bagaimana sebenarnya berbuka puasa ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya ada 5 adab yang bisa kita hadirkan dalam berbuka puasa sehingga mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, menyegerakan berbuka ketika waktunya sudah tiba. Disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, di antara yang boleh disegerakan oleh kita adalah menyegerakan berbuka ketika waktunya sudah tiba, dan itu adalah kebaikan dan itu adalah sunnahnya. Maka saat nanti azan berkumandang, bahkan sebelumnya kita sudah menyiapkan takjilnya, menyiapkan hidangannya, menghadirkan persiapannya. Itu dalam rangka ketika nanti waktunya tiba, kita bersegera untuk berbuka. Dan kita mendapatkan kebaikan dari buka puasa yang kita hadirkan. Yang kedua, membaca basmalah sebelum makan dan minum. Sungguh, amalan yang dimulai dengan basmalah, maka amalan itu akan mengantarkan pahala yang sempurna. Tapi mohon maaf, jika sesuatu tak dimulai dengan basmalah, bahwa akto, boleh jadi ada sesuatu yang kurang daripada amalan tersebut. Maka nanti saat menyantap hidangan, mengambil bukaan kita, jangan lupa hadirkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, agar apa yang kita hidangkan itu menjadi nikmat, menjadi berkah, menjadi kebaikan untuk kita. Yang ketiga, berdoa ketika berbuka puasa. Sungguh kata Nabi SAW, salathun la turaddu da'watuhum. Ada 3 doa yang tidak akan pernah tertolak. Yang pertama, imamun adil, doanya pemimpin yang adil. Yang kedua, doanya as-shaimu hatta yuftira, orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Dan yang ketiga, al-madlum, doanya orang yang terzolimi. Maka saat nanti berbuka, berdoa kepada Allah. Hadirkan permohonan terbaik kepada Allah. Hadirkan permintaan terbaik kepada Allah. Agar kemudian setiap hajat kita Allah mudahkan. Setiap masalah kita Allah tunjukkan jalan keluar. Yang gelisah ditenangkan hatinya. Yang sempit dilapangkan hidupnya. Yang sulit dimudahkan urusannya. Yang sakit disembuhkan penyakitnya. Dan kita berdoa di waktu mustajab. Kapan? Saat kita berbuka puasa. Yang keempat, hendaknya kita menghadirkan hidangan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Disebutkan dalam sebuah keterangan bahwa Rasulullah itu ketika berbuka dengan yang manis atau minum air putih. Disebutkan baginda Nabi kalau berbuka menggunakan rutob, kurma basah. Kalau tidak ada, beliau menggunakan tamr, kurma kering. Kalau tidak ada, beliau cukup meminum air putih.
Apa yang diajarkan sebenarnya? Kesederhanaan. Apa yang diajarkan? Kecukupan. Ibadah puasa mengajarkan kita untuk lebih menahan diri dari hawa nafsu. Maka saat berbuka, tahan hawa nafsu kita. Jangan berlebihan dalam berbuka. Jangan segala macam dimakan ketika berbuka. Kenapa? Karena kita berharap dari ibadah puasa ini mengajarkan kita sebagai pribadi yang qanaah, merasa cukup dengan nikmat dari Allah. Sederhana dalam kebaikan-kebaikan kita, tidak berlebihan. Sehingga nanti setelah berbuka, kita berdoa tentunya, dhahabat dhama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Hilanglah hausku, basahlah kerongkonganku, dan diterimalah semua pahalaku insyaallah. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, tidak berlebihan dalam berbuka dan kita bersiap untuk sholat maghrib. Setelah itu ambil hidangan lagi dan bersiap nanti sholat isya, sholat taraweh, dan amalan-amalan yang lainnya. Maka 5 adab ini bisa kita hadirkan agar berbuka kita menghantarkan kebaikan. 1, menyegerakan berbuka ketika waktunya sudah tiba. Yang kedua, membaca basmalah sebelum makan dan minum. Yang ketiga, berdoa saat berbuka puasa. Yang keempat, berbuka dengan yang manis atau cukup dengan minum air putih. Dan yang kelima, tidak berlebihan dalam berbuka puasa. Semoga kita bisa mendapatkan hikmah dari ibadah puasa kita. Dan saat kita menanti waktu berbuka ini, dan nanti kita berbuka puasa, kita mendapatkan pahala terbaik, kebahagiaan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala atas ibadah puasa yang kita tunaikan. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.